Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Takdis Nurul Huda Kajen. Yang saya hormati perwakilan dari tokoh masyarakat Kajen, Bapak Arifin. Yang saya hormati perwakilan dari wali murid, Bapak Lazimun, Bapak Ibu Guru SMP Takdis Nurul Huda, dan anak-anak dari perwakilan OSIS yang saya cintai. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk diskusi pemetaan aset sekolah. Selawat serta salam biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita aturkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang ketiga, di sini saya sebagai pembawa acara sekaligus nanti sebagai pemandu diskusi untuk pemetaan aset. Acara kita atau kegiatan kita pada siang hari ini yaitu pemetaan aset sekolah, dengan harapan kita bisa mengetahui aset-aset yang ada di sekolah dan nanti bisa kita manfaatkan untuk pengembangan program sekolah. Kemudian selanjutnya mungkin ada sepatah atau dua kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ahmad Atailah SSMPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diskusi dengan Bu Ika selaku CGP yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita akan mendiskusikan tentang pemetaan aset sekolah, karena bagaimanapun aset sekolah kalau kita bisa ketahui secara gamblang, secara keseluruhan, kemudian kita bisa memetakan, maka kita akan bisa merencanakan, kemudian mengelola sekolah, dan sekaligus termasuk saya selaku kepala sekolah bisa mengambil satu kebijakan sesuai dengan aset yang kita miliki, sehingga apapun kebijakan yang diputuskan akan bisa membuat suatu kebaikan yang lebih efisien untuk pengembangan sekolah. Karena kalau kita tidak tahu aset, kita tidak tahu apa saja yang kita miliki, kita bisa melangkahnya bisa salah, bahkan mengambil keputusan juga salah, sehingga program sekolah tidak bisa berjalan dengan baik. Saya kira hari ini sangat penting sekali, terutama bagi sekolah, hingga nantinya dalam diskusi ini kita akan tahu potensi apa, kita dari potensi apa saja yang kita miliki, yang nantinya akan kita upayakan semaksimal mungkin dari potensi yang kita miliki ini untuk pengembangan sekolah yang lebih baik. Semoga diskusi pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya bisa membawa sekolah kita menjadi lebih baik. Allahumma amin. Saya selaku kepala sekolah menyambut baik diskusi ini, dan semoga nanti diskusi ini tidak hanya sebatas diskusi hanya sampai di sini, semoga nanti bisa ada keberlanjutan. Tidak hanya diskusi saja, juga diskusi lain tentang pengembangan sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk Bapak Ibu Guru, OSIS, dan juga tentunya tokoh masyarakat dan orang tua atau wali. Saya kira itu pengantar dari saya. Ya, semoga kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Atailah SSMPD yang telah memberikan sambutan dan dukungannya kepada kami untuk melakukan diskusi ini.
langsung saya lanjutkan mungkin Bapak Ibu. Kita akan berdiskusi secara aktif. Bapak Ibu boleh memberikan pendapat dan boleh memberikan ide-idenya tentang pemetaan aset ini. Mungkin dari Bapak Ibu sendiri mungkin yang lebih banyak mengetahui daripada saya mungkin ya tentang aset-aset sekolah ini. Nah, aset-aset sekolah ini langsung saya pandu untuk diskusi pemetaan aset ya. Nah, aset sekolah kita, aset sekolah itu ada 7 di sini yang meliputi aspek aset fisik, manusia, alam, politik, kemudian agama dan budaya, finansial dan sosial. Jadi mengapa kita harus mengetahui aset sekolah seperti yang disampaikan oleh Bapak Atta tadi? Salah satunya adalah untuk pengembangan sekolahnya. Jadi kita mengembangkan sekolah berdasarkan apa yang kita miliki dan apa yang kita punyai. Nah, terkadang kita tidak sadar bahwa kita juga banyak memiliki aset-aset yang ternyata masih belum dimanfaatkan. Gitu. Jadi aset tidak hanya berupa fisik atau uang saja, tetapi ada banyak hal. Ini saya berikan penjelasan satu persatu, mungkin nanti bisa menjadi dasar untuk kita diskusi. Yang pertama itu modal manusia. Jadi meliputi seperti kemampuan guru, pendidikan guru, kemudian kesehatan dan lain-lain, termasuk skill atau soft skill yang dimiliki guru itu masuk dalam modal manusia. Tidak hanya guru, tetapi juga bisa melibatkan wali murid ataupun tokoh masyarakat di sekitar. Kemudian modal sosial ini berkaitan dengan norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya yang mengatur perilaku warga. Juga termasuk kepercayaan seperti organisasi masyarakat itu masuk juga dalam modal sosial. Kemudian modal politik ini kaitannya dengan kebijakan-kebijakan politik. Nah, biasanya ini dimiliki oleh pihak yang memiliki kuasa gitu ya. Kalau di sekolah mungkin jadi kepala sekolah atau kita memiliki kerjasama dengan organisasi-organisasi politik atau pemangku kepentingan, misalnya dengan kantor polisi, dengan puskesmas, itu masuk ke dalam modal politik. Modal agama dan budaya ini sepertinya sudah jelas mengenai sistem atau adat atau kebiasaan yang berakar dari agama dan budaya. Kemudian fisik ini biasanya bangunan dan sarana prasarana. Kemudian lingkungan alam itu yang ada di sekitar kajian sini, lingkungan apa yang bisa dimanfaatkan, bisa lingkungan alam buatan maupun lingkungan yang alami. Kemudian finansial ini berkaitan dengan pembiayaan ya, dengan keuangan yang dapat dimanfaatkan, masuk dari ini tabungan, hutang, investasi dan sebagainya. Nah, ini kita langsung identifikasi aset kita, sekolah kita. Yang ini sudah saya adaptasi dari yang saya lakukan sebelumnya, karena saya sudah pernah mengidentifikasi, tapi saya identifikasi secara pribadi ya. Mungkin nanti kita bisa bersama-sama gitu untuk melakukan identifikasi ini. Yang pertama dari modal manusia, Bapak Ibu bagaimana? Ada yang mau ditambahkan? Ini mungkin ada yang belum, karena ini kemarin kan saya dengan anggota kelompok saya yang lain dari sekolah yang lain. Anak-anak OSIS juga bisa memberikan pendapatnya gitu. Ini dari mulai kepala sekolah. Nah, aset modal manusianya di sini Wika bagi jadi 4 poin gitu, dan mungkin bisa ditambahkan yang lainnya. Jadi misalnya dari Bapak Kepala Sekolah kita, pendidikan beliau S2, kemudian beliau memiliki skill atau kemampuan untuk menulis kamus bahasa Arab. Kemudian dari guru ada yang pendidikannya semuanya S1 sesuai jurusan, ada yang menjadi tim hadroh, kemudian tim jurnalistik dan media. Ada yang mau ditambahkan Ibu Ibu? Mungkin dari alumni Pak Ibu. Ada yang maksudnya dan wali murid mungkin ya. Dari itu alumni dan wali murid ini harus bersinergi dari murid yang sudah lulus sama murid yang di sini, artinya untuk menarik sebagai magnet murid yang benar-benar condong di SMA. Maka dari itu baik dari wali murid
maupun guru juga harus tahu bagaimana guru memberikan ilmu ke murid yang nantinya untuk ke masyarakat, dan masyarakat tahu ternyata anak-anak yang gratis ini memang benar-benar mampu dalam segi agama, dari segi ilmu. Artinya kan menjadi power, menjadi magnet semua murid itu bisa memiliki kemampuan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Iya. Jadi output dari muridnya Alumni berarti ya. Alumni. Alumni memiliki keilmuan tentunya. Nanti nih Pak Esi. Yang ya, bisa langsung diterapkan di masyarakat. hubungan di bidang agama ini. Usul apa enggak? Senyum-senyum gitu. Nah ini kalau siswa berprestasi nih, ada misalnya yang kayak juara, Kemarin apa ya? oh iya, Ya, juara. alumni ya. Oh, enggak Pak, ini yang bawah lagi. Oh ini masih ada lagi. Oh, Kalau yang ini, kalau siswa berprestasi, Dia Mari termasuk masuk modal. Iya. jadi kegiatan berprestasi di luar. Prestasi alumni. Ada nggak alumni yang maksudnya kayak sudah kerja di mana gitu? belum ada. kalau kuliah di aparat. Alumninya baru 3 tahun ya. Oh iya. Baru masuk. Ada yang masuk kepolisian nih Pak? Ada alumni yang menjadi apa ya, kebanggaan kita termasuk ini. Itu yang kepolisian dulu. Kurang kepolisian. Apa ya? Di Maksudnya SMA-nya di Taruna tapi kuliahnya di ICQ. Begitu di Taruna ya. Ya itu juga bisa jadi modal ya Pak. Iya, Maksudnya alumni taktis bisa lanjut di Taruna kayak gitu. Termasuk ke prestasi. sebenarnya kan nggak harus condong di agama gitu. Iya. Walaupun dia punya sekolah tahfiz. Juara. Dan apa lagi Pak? masuknya Taruna memang dari takutnya. Oh dari targetnya, oh ini. Berarti membantu sekali ya targetnya itu. Beasiswa gitu Pak. Yesus. Nah ini modelnya, kemudian nanti. Nah ini strategi pemanfaatnya tadi. Ini kira-kira ada lagi tidak yang mau ditambahkan mengenai pemanfaatan? Sekolah, pemberdayaan sekolah-sekolah sebagai strategis, kolaborasi guru untuk optimalisasi penggunaan aset, partisipasi alumni dan dalam pengembangan aset. Ini ada tidak Pak? Kalau partisipasi alumni belum ya Pak ya. Dalam ini PBDB mungkin ada Pak. Dalam PBDB alumni. Oh. Tapi nanti itu bisa dilaksanakan ya Pak misalnya ya. Bisa. Partisipasi alumni dalam penjaringan murid baru gitu kan. Iya, PPD. Nah ini dari dalam pembinaan kelas dan perawatan dan pengelolaan aset. Ini juga ini sebenarnya bisa nih tentang apa? Wali murid dilibatkan kayak dalam untuk pengelolaan aset, maksudnya gini, kayak ada dana dari wali murid begitu mungkin untuk pengelolaan sekolah ada Pak mungkin nanti bisa dimanfaatkan. Donatur. Iya kayak donatur kayak gitu.
Untuk model manusia ada yang mau menambahkan lagi, Bapak Ibu? Atau dari anak-anak ada prestasi yang belum ditulis mungkin? Banyak ya sebenarnya kalau prestasi anak ya. Jual makan rumput kan. Pembelajaran anak mungkin pemilihan OSIS itu kan bisa yang dulunya nggak paham akhirnya paham karena ada pilihan OSIS. Sekolah gitu ya, Pak. Yang menjadi tugas pas udah Berarti optimalisasi itu strategi pengembangannya ya Pak. Pengembangan ada yang mau ditambahkan lagi untuk model manusia? nomornya itu 557 ya Pak. Ini baru satu aset Pak, masih banyak lagi. 6. Masih 6 aset. Ini mungkin kita lanjutkan lagi ke model sosial. Nah, ini contohnya. Kalau yang ada di TADES kiranya apa nih? Ini contohnya saja. Organisasi-organisasi yang ada di pondok mungkin. Mbak Nisi, Mbak Nisi. Udah beda. Kenapa Pak? Futsal bisa Pak. Nanti bisa kerja sama. Ada Futsal, organisasi futsal ya. nggak cuma sudah tetap belum. Yang mau uji dengan KSL ini. Itu politik. Oh itu nanti di politik berarti. NKS. Rumah sakit. Kalau di sini ya, Yang berjanjinan atau tahlil Karang-taruna. masyarakat. Karang Taruna berarti kan. Iya, kemasangan. Karang Taruna masyarakat. Lingkungan sekitar. Masyarakat. Kalau yang apa yang setiap hari Selasa itu Pak, itu ada organisasinya. Kewajiban gitu. Itu apa namanya Pak? Organisasi juga. Iya. Cuma kan Tapi kan ada dengan sekolah. tapi itu kan Pak, Bisa. anaknya ada di sini. Bisa jadi Bisa juga masuk. Pak. Pikir ya Pak ya. Wali berarti. Ini apa itu namanya Pak? Organisasi namanya. Ya. Agama. Jamiah pengajian. Jamiah pengajian Pak. Aduh. Mingguan. Kajian atau kajian. Kajian. Kajian mingguan. Itu kan yang di Itu sosial berarti malah Tapi agama ada sendiri. iya. Menurut diri. Iya. Itu yang sosial. ini berarti masuk agama Nah, dia ini baru agama. Iya. Agama dan budaya. Kemudian budaya. Sosial itu ya. Yang Pak itu kan katanya apa? Komunitas santri kajian atau apa itu? Yang kemarin saya sempat ngobrol. Iya, iya. Itu ada itu. Yang Gus Rozin itu loh Pak. Ada yang jadi keamanan sih Pak. Tidak melalui jamnya sekedar rekreasi. Keluarga alumni ya. Keluarga Keluarga alumni Pak. Komunitas santri kajian. Nah dari model sosial ini kira-kira apa yang dapat kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah kita? Ya, penjaringan siswa.
kira-kira Bapak Ibu? Dari anak-anak, OSIS, ada yang mau disampaikan? Pak Gesa. Dari sini keluarga alumni, komunitas selanjutnya semua. Sarana promosi sekolah juga mungkin ya. Mungkin itu dulu, nanti kalau misalnya ada yang tidak ditambahkan monggo. Ini saya lanjutkan ya untuk ke model politik. Kira-kira di antara yang tertulis di depan ini ada yang sesuai dengan Dinades atau ada yang mau ditambahkan justru? Bisa Pak, ini soalnya bisa edit. Ngeten. Kebijakan kepala sekolah, kemudian memiliki relasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, ini tentu ada nih Pak. Kemudian memiliki relasi dengan anggota DPR, ada Pak di sini. Ada. Kerjasama dengan Puskesmas, kerjasama dengan Polsek, dengan Koramil, LPK, ini lembaga pelatihan kerja nih, ada Pak? Di bidang apa Pak LPK-nya Pak? Di bidang IT. Grafis. IT dan desain grafis. Grafis. Dan desain grafis ya. Jadi tolong. Ada kerjaan. Nah, kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi nih, Bapak Ibu? Sudah banyak ya. Nah, sekarang bagaimana strategi pemanfaatannya? Strategi pemanfaatannya ini. Kalau kebijakan kepala sekolah mungkin bisa digunakan untuk apa ya? Membuat kebijakan yang bermutu untuk peningkatan pendidikan dan pengajaran dan kemajuan sekolah juga. Relasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Kalau HAL itu kan berarti ada hubungannya dengan pemerintah desa ya Pak? Iya. Nah ini bisa juga dilaksanakan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan? Nah ini sama ini, mengintegrasikan program sekolah dengan program desa dan kecamatan yang dapat bermanfaat untuk menarik minat murid saat PPDB. Ini termasuk ya. Kalau ini ada Pak, bisa dimanfaatkan ya Pak? Bisa. Mengundang anggota dewan sebagai pembicara atau pengisi acara dan mengajukan proposal keuangan untuk pembangunan fasilitas. Nah nanti bisa dicoba Pak Ibu. Itu yang dicari mana? Iya. Ini Pak Nasimun yang jago. Nah, jago untuk ini. Bentar lagi ini. Dan pun jatuh sama jago ini dengan DPR. Kemudian untuk Polsek, ini mungkin bisa ini deh pemanfaatannya. Sosialisasi anti bullying dan bahaya narkoba. Kalau Puskesmas itu untuk gaya hidup bersih sehat dan kesehatan reproduksi. Gizi juga ya Pak, kemarin itu kayaknya di sosialisasi gizi. Gerakan Sebulan sekali ya. Gerakan makan sehat. Sehat ini. Ya, itu juga bisa jadi pendidikan gizi untuk anak-anak. Nah ini untuk model politik. Kemudian selanjutnya ini model fisik. Wah kecil sekali. Nah model fisik ini karena kemarin kami kolaborasi untuk daerah ini gedung sekolah, kemudian mungkin asrama ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Laboratorium komputer ya. Laboratorium studio apa Mbak? Oh iya ini yang ternew ya Mbak Esa. Apa Mbak Esa? Studio apa namanya itu? Jadi apa? Studio. Edu Studio. Adis Edu Studio ya. Edus. Nah ini nanti bisa dimanfaatkan untuk buat konten ya Mbak Esa. Iya.
di studio berarti saya ngerti. Edu studio. Kemudian di depan itu ada lapangan futsal, kantin. Kira-kira? Aula termasuk nggak? Iya, termasuk Mbak Desa. Aula itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan nanti. Parkir Pak. Tapi ya. Musola bisa. Bisa, itu Iya. sekolah. Meskipun bukan Harus punya punya. sekolah tidak apa-apa Diakui Pak. untuk Jadi kerjasama. model fisik itu kayak misalnya ada hotel atau ada Iya. apa di sekitar sekolah itu bisa menjadi Boleh. model kita meskipun BWN tidak milik. No. Ya, nanti ininya ke MOU. BWN itu sing dene Musola dibuktikan. Musola ada ya Pak, berarti tempat Iya ada. ibadah. Musola. Tadi udah nomor berapa ya? Ruang publik Bu. Ruang Ruang publik 8 tadi ya. Nyewa rumah sokong. Ada Pak di sini, di kajian ada ruang publik. Apalagi musola. Sekolah tempat parkir. Sudah tempat parkir tadi ya. Rumah. Sudah. Kantin. Kantin sudah. Ruang publik. Ruang publik. Sekolah sekolah. Bisa kan bermain dan bisa. Iya. Masih bisa dikirim minggu Taman. Iya Taman sarean. Iya gitu. Ya, itu bisa jadi juga ya. Terus ini Lapangan, yang kan Bu. oh iya lapangan. Orang kita bisa sama kalau petinggi Jaya. Ya itu perlunya Boleh. hubungan Kerja politik di tadi ya, lapangan. hubungan politik tadi. Kerja Ya. lapangan. Sebenarnya kan di. Bulu manis ya. Ayo bulu manis, emang jalan mau muji ku lho. Terus Gampang kalau MU memplak. Enggak. oh di lapangan Pak. Iya. Terus yang terkait dengan sarkas Pak, misalnya apa ya, kayak komputer gitu ya. Ya mungkin ini komputer, kemudian apa lagi? Chromebook, nggih banyak. Perpustakaan. Oh iya ini perpustakaan tapi belum ya. Di sini. Perpustakaan. Ini yang misalnya dari proyektor ya. Oh iya ada kamera. Perlengkapan set ini apa lagi Pak Hanim? Yang berkaitan dengan ini Pak, tim media. Itu kamera. Click on. CCTV. Oh iya ada CCTV juga ini yang Meja kursi. Lemari. Alat pemadam. Kebakaran. Oh, Harus ada. Ini sendiri kalau harus sendiri. Iya, beda kok. Beda cilik ya. pemadam Itu kebakaran. sendiri harus tahu. Kenapa picu Kalau kebakaran? kita Ini tadi kayaknya sudah ya, memicu Pak. kebakaran. Sepertinya sudah banyak ya Bapak Ibu. Nanti untuk strategi pemanfaatannya bisa diisi misalnya ini kita ambilkan contoh gedung sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, kemudian asrama untuk tempat tinggal siswa, Tempat tinggal gitu ya. siswa. Dan seterusnya nanti ya Bapak Ibu ya. Dan untuk model fisik kemudian mana deh Pak? Kerekam. Nah sekarang ke semoga kalau di Sambi ya anak-anak juga boleh sambil di Sambi. Kita santai aja. Apa Bu Dian? Enggak kayak tak. Lola cuma ini malah ini toh. Kenapa sampai? Rumah sakit itu ya. Nama rumah sakit Pak. Bulan kemarin KSR Kemarin Oh nanti di politik. Kan politik ya. Oh ya, yang mana statusnya Pak Sofan itu kayak Iya, ya? kayak Oh. politik apa? Jadi kalau anak-anak sakit langsung dibawa ke sana Bisa mungkin pengecekan apa? Oh. Nanti kalau ada Bisa penelitian datang ke kesehatan sini. atau
Mbak Salwa, coba dari depan sini Pak, biar ini. Sekarang kan model finansial. Nah, ini mungkin Pak Iko yang banyak tahu, gitu. Dana bos ada nih Pak? Ya, biasanya terlalu macam pakai Bos. kaki udah. Bos berapa macam Pak Iko? 3. 4 sih benar 5 tapi ini Ya dana bos gitu aja deh, maksudnya kan nanti untuk operasional sekolah Pak semua tahu dana bos. ya. APBN dan APBD. PBN, Bos. APBD, reguler, APBN, tenaga kerja, AP, tapi apa? Buat masuk Iya, APBN dan APBD. Pak. oh yang swasta ini. Kalau Boskin itu apa? Swasta negeri sama. Boskin tahun depan. Oh tapi nanti ada ya Pak? Mudah-mudahan. Oh, Enggak semua sekolah dapat Boskin ini. kinerja juga tidak sesuai sekolah. Terus, kenapa Pak? Iuran dari anak-anak itu berarti iuran wali murid? Enggak. Pungutan. Kalau sekolah swasta? Bukan lihat loh. Kenapa Pak? Ada Ben? Sumbangan tuh. Sukarela itu. Sumbangan wali murid. Ya, sumbangan sukarela. Pak. Yang SPP anak itu ada? Ada. Apa itu Pak namanya? Ya. Tulisannya biasa ya. Syahdia. Iya dong. Syahrini. Oh SJ. Shy ya? Syahdia nggak Syahdia. Pada Shy. Sahdia. Atau SPP nonton misalnya. SPI. Terus selain itu ada lagi Pak Ibu yang SPI ada, SPI dia. SPI. SPI itu apa itu Pak? Pengembangan institusi. Pengembangan Institusi. Oh kayak yang dibayar di awal gitu Uang ya? gedung lah namanya. Oh gini. Uang gedung ya. SPI. Sukarela juga ada. Ini sumbangan wali murid ini yang bersifat sukarela berarti. SPI tidak. Sukarela ada sukarela sendiri. SPI SPI ditentukan gitu. Iya. Ada lagi Pak Ibu ini Pak Ibu. Donatur. Kenapa? Donatur ke masyarakat. PIP ada. PIP Bu. Iya, dari Yang dari tapi PIP itu untuk anak ya? Untuk Iya. anak. tapi nggak sumber. Bisa juga ya nanti membantu anak yang tidak mampu gitu ya. Terus APBD. Dimanfaatkan meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung pengangguran sekolah. Kemudian Boskin ini belum ya. Boskin anak sombong. Boskin ini Sombong sudah kok. ada semua bawaan. Iya makanya. Musuh lagi. Bos nasikin. Buat nasi gitu. Yang sumbangan wali murid biasanya dimanfaatkan untuk ini deh, apa? Pembangunan gitu. Pengembangan institusi. pengembangan institusi. Tadi sumbangan. Ibu-ibu ewah. Mana tapi ya. Ayo monggo kalian di samping. Mas Fajar kayak mana aja lo? Ayo apa sih mana kok jujur mana pun. Di pantai kayak sama lawan itu. Tawa gini kan. Terus sumbangan wali murid. Intinya kalau finansial itu untuk operasional dan pengembangan institusi maksudnya. Baik. Bisa. Istirahat.
Geleng. Baru 4 ya Gus Ibu? Baru 4 ya? Ini berarti Lingkungan lingkungan hidup. alam dulu. Kalau di sekitar Kajen ini sekiranya apa nih Bu Ibu yang bisa dimanfaatkan? Kalau ini contohnya ini ada kolam, resto, pasar, jasera, Masjid. sawahan. Tempat jalan bisa. Situs budaya. Itu masuknya di lingkungan alam ya Pak? Ini. Oke, situs peninggalan sejarah, Oke. situs budaya. Ada yang makin kalau Masjid, situs agama kafe budaya. dan makam. Nah nanti ini pemanfaatannya mungkin sebagai pembelajaran. Iya. Sumber Sumber aja. pembelajaran. Sumber aja. Terus apa lagi? Pak, ada Masih yang baru tepung tapioka oh bisa. pengolahan tepung tapioka. Limbah juga bisa. Pabrik, ada pabrik gini Bu. Kamu industri apa ya? Oh, industri. Di UMKM. rumah-rumah ya. Bisa. Gimana deh? Ini, kenapa? Di ngeplak atau di Gajen itu Pak? Ngeplak. Ngeplak. Tapi yang caket. Oh, iya, cekat juga. Pengolahan Tepung tapioka. Terus pengolahan limbah. Sini punya mana? Sama. di Surabaya. anu pengolahan limbah Limbah. Di Kajen di pengolahan limbah sampah. di Gajen ada pengolahan limbah itu Pak? Punya taktis itu. Punya taktis. Punya Oh, ini taktis? Iya. Di mana Pak katanya? Di lokasi ini sekarang. Oh, Di Ben yang ngatur. pengolahan limbah itu Plastik. Botol plastik. oh plastik. Kalau ini selama ini berarti dari sampah dari pondok sama asrama itu disetorkan ke sana? Iya. Coba di lingkungan sini. Jadi ini sudah sebagai pusat pembelajaran. BP5 bisa. Mungkin ini bisa buat berlima ya Pak ya. Ini pengen ini aku. Jadi Iya, P5 lokasi kemarin jalan-jalan. Berlima tuh katanya malah anu ya Pak, nggak boleh diulang ya ini temanya. Jadi kalau kelas satu ini nanti kelas 2 ganti lagi kayak gitu ya. Kemarin saya diskusi sama, maksudnya Boleh diulang atau ya, temanya diskusi? sama, tapi Kegiatannya berbeda. beda. Nggih. Temanya cek untuk kegiatannya sing beda. Mau perusahaan in ngolah limbah, sesuk gawe undi-undi boleh. Iya, iya. Terus jauh siapa lagi? Itu tahun nih kok. Iko malah anu. Mau perusahaan 1 tahun sakit 1 kali, setahun di Iya, terus? kabeh. Selain tadi Pak, ada apa lagi ya di sini? Misalnya ada UMKM apa lagi kalau yang bisa di oh kerupuk nih Pak? Gender itu. Coba sekolah parking buat industri itu. Nanti malah macet bisa tulis di Ini sentra gitu. kerupuk di sebelah mana itu? Bukan. Kayaknya lingkungan Model lingkungan alam. Aceh Bulan. Kasih pulang. Ada pembuatan kerupuk maksudnya? Nggih, bisa dibuat Industri. Kawalan. Pembuatan. Kalian di mana sih, Bu? Tapi ya, Oh iya. iya sekali-kali. Tidak hanya kalian sudah kaum hubungannya sih Pak ya banyak ya. Nggih. Ini. Setiap rumah malah sana, bumi industri. Ya itu bisa jadi sebagai ini ya. Oh, iya. Itu kan gitu ya. Loh. Ini laptopnya macet. Tadi lingkungan alam sudah ya Pak, kemudian yang terakhir tadi agama dan budaya. Iya. Agama dan budaya. Nah, saya kira apa saja nih Bu? Itu berjanjinya tadarus. Makan dan sebagainya. Oh iya, berarti tradisi Hotmail Quran gitu ya. Terus suranan itu Pak masuk juga ya? Nggih. Agama Inggris Apa sih? 10 Muharram. Oh, Haul. Haul dan Tomaten ya? Nggih.
di buku saya nanti saya akan haul dan makin. Tradisi Sulonan. Semuanya. Pondok pesantren mungkin Pak ya, Iya, itu masuk aset tradisi. ya, karena nanti bisa kerjasama. Memang berada di rumah pondok juga sekolahnya. Berarti dan Nasyabendi. Tiap 15 mulut. 15 mulut. Iya. Iya dong. Ya kita kopi sok. Baru lagi. Mana posokan lagi kok. Iya. Tangan Iya, juga. Nah kira hal-hal yang tadi dari agama dan budaya itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah bagian mana? Dari tradisi tadi Pak. Penjaringan. Pengembangannya ke Penjaringan siswa. penjaringan siswa untuk PDB Promosi ya? lah. Atau promosi. Kemudian kalau diintegrasikan dengan pembelajaran bisa tidak? Bisa. Sebagian pembelajaran gitu ya? Media atau sarana pembelajaran? Sarana pembelajaran. Oh, Asia juga. apa Pak? Asia. Oh iya, termasuk budaya nih Pak. Iya. Jadi bisa untuk penguatan karakter anak juga nih. Iya. Ya. Lebih melatih. Belum tahu disolati. Belum tahu disolati. Tadi sudah semua nih Pak, ini atau ada yang belum tadi ya di antara ketujuh aset? Saya sudah 7. Iya, sekiranya sudah 7 ya. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Atau dari anak-anak? Dari muslim? Nah harapannya setelah dari aset-aset ini sudah diidentifikasi, nanti akan diintegrasikan dengan program-program yang ada di sekolah. Harapan dari kegiatan ini mungkin nanti ada tindak lanjutnya mungkin ya, di awal, mungkin itu harapan saya, mungkin bisa diaplikasikan benar-benar nanti ketika awal tahun pelajaran kita bisa melakukan identifikasi bersama, kemudian membuat program berdasarkan aset-aset yang kita miliki. Ada yang tidak ditambahkan Bapak Ibu? Anak desa. Bapak tokoh masyarakat Kajen, bagaimana Pak? Nah itu Aman. Ya aman ya Pak. Dan mudah-mudahan kegiatan siang hari Saya ngomong ini ya. Tuh, dicapai. Asrama. Oh, betul. Dari desa Pak. Orang juga. Kau beri kado. Ini Juga tadi. berikan rumah singgah. Iya, ada rumah singgah. untuk anak sudah. Lah, saya tidak selama. Iya, anak sudah ada semua. Hei, kamu ruang Oh, ini. mau sing belum. Seperti rumah sakit. Penitipan anak gitu. Oh, ini. Ya, bagus Pak itu Pak. Iya. Tapi gratis gitu ya Pak ya. Ya gratis dong. Hari ini kan. Si ngomong. Ada yang dari sini. Nah, belum si ngomong lah, lu mau toko. Ya kalau misalnya tidak ada yang ditambahkan, mungkin diskusi kita cukup sekian dan tidak menutup kemungkinan nanti mungkin akan ada diskusi lanjutan lagi nih Bapak Ibu. Dan semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kegiatan pengembangan sekolah kita. Dari saya cukupkan sekian. Kalau misal ada salah atau hilaf dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.